Siapa yang tidak pernah mendengar McDonald? Restoran waralaba dengan ikon huruf M melengkung kuning ini sudah dikenal secara global oleh masyarakat di seluruh dunia. Sampai saat ini, McDonald menjadi restoran cepat saji terbesar di dunia. Diperkirakan ada lebih dari 36.000 cabang McDonald di seluruh dunia dengan penghasilan sekitar 75 juta US dollar dari 68 juta pengunjung dalam sehari. Pencapaian menakjubkan ini membuat McDonald menjadi waralaba paling menguntungkan di dunia. Namun, siapakah orang yang berada di balik semua ini? Berikut adalah kisah sukses pendiri McDonald. Ray Kroc adalah pengusaha yang lahir pada tahun 1902 di Oak Park, Illinois. Ia sempat menjadi penjual gelas kertas dan mesin milkshake di awal karirnya. Hidupnya mulai berubah saat ia menemukan restoran milik Dick dan Meg McDonald yang menjual hamburger yang populer di California pada tahun 1955. Kisah sukses pendiri McDonald dimulai pada tahun 1954 saat Kroc pergi ke San Bernardino, California untuk menjual beberapa unit multimixer pada Dick dan Meg McDonald bersaudara. Ia terkesan dengan efisiensi restoran yang beroperasi dengan sederhana. Pelanggan dilayani dengan cepat, dengan menu-menu sederhana seperti hamburger, kentang goreng, dan milkshake. Kroc lalu menyadari potensi besar restoran cepat saji tersebut. Ia menawarkan untuk bekerja sama sebagai seorang agen. Kroc mendirikan McDonald System dan membuka cabang restoran pertamanya di Des Plaines, Illinois pada tahun 1955. Tepat 4 tahun berikutnya, pada tahun 1959, jumlah cabang restoran McDonald telah mencapai 100 buah. Namun, Kroc masih belum dapat menuai untung besar dari usaha ini. Di bawah kepemimpinan Kroc, McDonald dijalankan dengan beberapa elemen-elemen kreatif baru sambil tetap mempertahankan karakter aslinya. Ia berusaha untuk menghemat biaya operasi di setiap cabang restorannya. Kroc memutuskan untuk berfokus pada pertumbuhan restoran di daerah pinggir kota untuk menargetkan pangsa pasar baru dengan makanan yang familiar dan harga yang murah. Beberapa orang mengkritisi kandungan gizi dalam menu McDonald, perlakuan terhadap pekerja di bawah umur, dan reputasi Kroc atas sistem transaksi bisnis yang tidak bisa dibilang baik. Namun, tidak bisa dibantah bahwa strategi yang ia ciptakan sangat menguntungkan secara keuangan. Ia memiliki pedoman yang ketat sebagai persiapan penjualan, ukuran porsi makanan, metode pemasakan, pengemasan, untuk memastikan standar menu McDonald terlihat dan terasa seragam di seluruh cabang waralaba. Inovasi-inovasi seperti ini juga berkontribusi pada kesuksesan McDonald di seluruh dunia. Kroc menurunkan posisinya sendiri menjadi jajaran ketua senior pada tahun 1977, yang bertahan hingga sisa hidupnya. Ia wafat pada tanggal 14 Januari 1984 karena penyakit gagal jantung di Scripps Memorial Hospital di San Diego, California. Kisah sukses pendiri McDonald ini ditutup pada saat McDonald telah menjadi restoran dengan 7.500 cabang di lebih dari 30 negara dengan nilai ekonomi sebesar 8 miliar US dollar dengan kekayaan pribadi sebesar 500 juta US dollar. Itulah kisah sukses pendiri McDonald, Ray Kroc. Kamu tertarik mengikuti jejaknya sebagai pengusaha yang tidak takut mengambil resiko demi membangun bisnis yang besar dan sukses? Bagaimana dikatakan Kroc bahwa untuk menjadi wirausahawan, kamu harus memiliki ego yang besar, rasa bangga yang luar biasa, dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejakmu. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau strategi bisnis.
Sistem informasi manajemen berguna untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Hingga pada tahun 1960, peran sistem informasi masih sederhana, yakni memproses transaksi, menyimpan data, accounting, dan aplikasi proses data elektronik atau electronic data processing lainnya. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini, sebuah perusahaan mengharapkan suatu sistem yang dapat bekerja secara akurat dan cepat, sehingga produktivitas kinerja di perusahaan lebih meningkat. Sistem informasi merupakan ilmu yang sangat luas jangkauannya, sehingga mampu meningkatkan kinerja di bagian operasi, SDM, pemasaran, serta keuangan. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan sistem informasi manajemen adalah perusahaan makanan cepat saji yang sudah memiliki gerai di mana-mana, yaitu McDonald's. McDonald's menerapkan sistem informasi yang dapat menunjang daya saing. Di antaranya berinvestasi pada sistem point of sale dan operasi toko secara otomatis, serta membuka toko secara online di www.mcdonalds.co.id di jaringan internet. McDonald's sangat terkenal dengan pelayanan yang begitu fleksibel dengan konsumennya. Flexibility yang dapat dilihat berupa bentuk sistem pesan makan yang kita kenal dengan drive-thru. Sistem layanan ini memudahkan bagi mereka yang menghabiskan waktu di jalan dan tidak perlu menggunakan waktu yang lama. Drive-thru mengkomunikasikan pesanan yang disampaikan oleh pembeli melalui mesin pemesanan dengan bagian produksi atau kitchen tanpa perlu waktu yang lama. Selain sistem drive-thru, sistem delivery yang diterapkan oleh McDonald's juga menggunakan sistem informasi manajemen pada level transaction processing system, yaitu di mana mampu memproses data-data transaksi dalam jumlah besar atau database untuk transaksi operasional perusahaan. Hal ini dilihat dari proses penyimpanan data setiap kali ada pelanggan baru yang ingin menggunakan jasa antar McDonald's. Proses memasukkan dan menyimpan data pribadi, nomor telepon ke database pelanggan menggunakan sistem informasi manajemen yang baik. Selain itu, pesanan yang disampaikan pelanggan melalui telepon juga langsung dapat ditransfer ke outlet cabang lain yang paling dekat dengan tempat pelanggan, hingga pesanan sampai ke kitchen untuk diproduksi lebih lanjut. Hal-hal inilah yang membuat kinerja McDonald's bisa lebih efisien dan efektif. Tercapainya keefisienan di dalam perusahaan pasti mampu menunjang competitive advantage dibandingkan perusahaan lain, sehingga kemampuan untuk bersaing juga meningkat dan pada akhirnya profit yang didapat juga serta-merta meningkat. Perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis apapun, apabila ingin bertahan dan berhasil dalam jangka panjang, maka perusahaan tersebut harus berhasil mengembangkan strategi yang telah direncanakan yang didukung dengan sistem informasi dan teknologi informasi dalam menghadapi 5 tekanan kompetitif yang membentuk struktur persaingan dalam pasar atau industri. Salah satu perusahaan yang berusaha mengembangkan sistem informasi dalam rangka menghadapi persaingan ini yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan makanan cepat saji. Dengan adanya aplikasi mobile ini, kami akan lebih mudah berinteraksi dengan konsumen dan memberikan penawaran yang sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Aplikasi mobil McDonald's ini berisi informasi lokasi restoran McDonald's, menu, kupon, dan diskon serta kandungan nutrisi. Saat ini baru kandungan nutrisi Happy Meal. Aplikasi mobil McDonald's ini tak hanya berlaku di Indonesia, namun juga dapat digunakan di seluruh dunia. Dengan mengganti lokasi negara konsumen berada saat itu, konsumen akan tetap dapat menikmati semua fitur aplikasi mobil McDonald's. Aplikasi ini merupakan bagian dari usaha McDonald's untuk mengubah wajah McDonald's menjadi lebih modern dan nyaman yang disebut dengan Experience of the Future. Usaha yang telah dilakukan sejak tahun lalu ini dimulai dengan membuat Dual Point System atau DPS
di restoran McDonald, yaitu sistem pemesanan mutakhir dari McDonald's yang memisahkan counter pemesanan dan pembayaran dengan counter untuk pengambilan makanan. Jadi McDonald's juga dapat dipesan melalui GrabFood. Kita tinggal memilih dan mencari di pencarian GrabFood. Dan situ akan muncul GrabFood MCD terdekat maksud saya. Dan kita tinggal memilih menu apa yang ingin kita pesan. Kita tinggal memilih menu apa yang kita pesan. Lalu pihak Grab akan membeli apa yang kita pesan. Setelah pesanan kita jadi, akan diambil oleh pihak Grab dan dikirim ke rumah kita. Dan kita juga dapat mendapatkan harga promo yang diberikan oleh pihak Grab maupun MCD tersebut.